Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu. Lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, suster, umat beriman yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Puasa itu seringkali diartikan sebagai tidak makan makanan tertentu atau tidak minum minuman tertentu, dan biasanya dilakukan dalam waktu-waktu tertentu pula. Dan setelah waktu yang ditetapkan itu selesai, maka selesailah sudah urusan mengenai puasa. Nah, saudara-saudari, Injil hari ini juga omong tentang puasa. Puasa ini terjadi di setiap daerah itu dengan tradisinya masing-masing, dan tentunya dengan tujuannya sendiri-sendiri. Jadi bisa disimpulkan bahwa puasa itu bukan lagi soal tidak makan atau tidak minum, tetapi bagaimana menjalani ritual tertentu untuk mencapai apa yang diinginkannya. Artinya bahwa dengan melakukan puasa, kita diajak untuk bersyukur atas berkat Tuhan yang kita terima. Karena orang yang tidak bersyukur itu adalah orang yang hidupnya itu sia-sia. Nah, saudara-saudari, Yesus hari ini mengajarkan kepada kita bahwa berpuasa itu berarti kita harus siap dan berani untuk hidup dalam kebaruan. Hidup dalam kebaruan. Artinya yang lama itu harus kita tinggalkan. Kita mulai sesuatu yang baru. Bila perlu diganti supaya hidup kita itu penuh arti, penuh dengan makna, penuh dengan sukacita. Sesuatu yang lama yang tidak berguna lagi dibuang saja, dan kita harus berani berlangkah kepada hal yang baru. Nah, Yesus bilang, sehingga inilah yang mengapa Yesus bilang tentang anggur baru yang membutuhkan kantong kulit yang baru. Karena kantong kulit yang baru itu adalah hati
yang diperbarui dan hati yang terbuka dan siap menerima karya Allah. Nah, saudara-saudariku, terkadang kita masih terjebak dalam pola pikir yang lama soal formalitas, kebiasaan-kebiasaan rohani. Tapi Injil hari ini mengingatkan kita bahwa bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar formalitas, tapi soal relasi yang hidup dengan Kristus. Itu yang penting. Jadi kita bisa memilih, atau kita mau pilih yang mana, kantung kulit yang lama atau kantung kulit yang baru. Atau memang kita masih memiliki di dalam hati kita kantong kulit yang lama, yang kaku dengan peraturan-peraturan, ataukah kita sudah menjadi kantong kulit yang baru, yang menerima kasih Allah di dalam kebaruan. Mari saudara-saudariku, hiduplah dalam sukacita Injil, dalam kebahagiaan Injil, sebab kehadiran Yesus adalah sumber kegembiraan dan kebahagiaan sejati bagi kita. Tuhan memberkati.